Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Satelit TV? Semoga Anda semua sehat walafiat. Amin. Kembali bertemu saya, Hanan Wiyoko, dalam program Dialog Interaktif. Malam hari ini sudah hadir di studio dua orang narasumber akan membincang tentang Gerakan Marhainis Indonesia atau Gema Indonesia. Selamat malam Pak Hadi Wasikun. Selamat malam, Mas Ana. Terima kasih. Selamat malam juga para pemirsa Satelit TV. Terima kasih Pak Hadi Wasikun, jauh-jauh dari Purwojati nih pemirsa. Lalu sudah hadir juga di studio, saya sapa Pak Jarod Gunadi. Apa kabar Pak Jarod? Baik. Alhamdulillah, Iya. terima kasih Pak Jarod sudah hadir ini pemirsa jauh-jauh dari Aji Barang. Mereka berdua, Pak Hadi Wasikun dan Pak Jarod Gunadi adalah pengurus. Kalau Pak Jarod adalah Ketua Umum DPP Gema Indonesia dan Pak Hadi Wasikun ini adalah beliau inisial. Pada malam hari ini kita akan membincang apa itu Gema, Gerakan Marhainis Indonesia, dan mengenal Marhainisme. Dan dua orang narasumber yang hadir di studio malam hari ini saya kira mumpuni, tepat karena keduanya berkecimpung ini dalam ideologi Marhainisme. Kita mulai dulu dari Pak Hadi Wasikun nih Pak. Ya, Pak Hadi Wasikun sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Alhamdulillah. Ana. Ya, Terima kasih ini sudah hadir sama-sama. di studio. Terima kasih diundang ini. Pemirsa, Pak Hadi Wasikun ini juga seorang politisi ya, dari Partai PDI Perjuangan. Beliau sesepuh, jadi mungkin di internal PDI sudah sangat dikenal, bahkan oleh partai lain pun begitu, karena beliau ini sudah cukup malang melintang di PDI Perjuangan. Kalau boleh tahu Pak Hadi Wasikun saat ini umur berapa nih Pak? Saya umur 78 jalan. 78 jalan, udah masih energik. Pemirsa, tadi Pak Hadi Wasikun ke kantor satelit ini juga mengemudikan sendiri di mobilnya. Ya, Luar biasa ya. ya. Masih cukup. Ya karena orang desa jadi alhamdulillah sehat. Dan sekilas profil Pak Hadi Wasikun adalah pernah menjabat anggota DPR RI. Ye. Tahun berapa nih? Tahun 1999 sampai 2000, sampai 2004. 2004. 2004. Tahun 1999 sampai 2004. Yeah. DPR RI Dari fraksi PDI Perjuangan. dari fraksi PDI Perjuangan. Jadi tahun 99 sampai 2004 ini Pak Hadi Wasikun sudah berkantor ini di Senayan. Saat ini tinggal di mana Pak? Saya tinggal, rumah saya di Gunung Laos, Desa Kaliwangi, Purwojati, tapi juga saya ada tempat tinggal di Purwokerto juga, ada di Karangpojok. Iya, Pak Hadi Wasikun mungkin bisa diceritakan ini sekilas pada para pemirsa di rumah melalui kesempatan kita bincang-bincang di dialog interaktif pada malam hari ini. Apa sih Marhainisme itu? Apa sih Marhain itu? Nah, kalau buat pengantar ini pemirsa, Pak Hadi Wasikun ini menuliskan buku ya Pak Jarod. Ini pemirsa mungkin bisa melihat juga Marhainisme, ajaran Bung Karno, disusun oleh Pak Hadi Wasikun. Barangkali bisa diceritakan ini sekilas Pak tentang apa itu Begini, Marhainisme itu selalu diucapkan ajaran Bung Karno. Sebab pernah ada unsur-unsur yang memanipulasi gitu. Dulu dalam sejarah perjalanannya itu yang namanya Sayuti Melik. Jadi kalau kita bicara Marhainisme selalu harus di belakangnya ada ajaran Bung Karno. Nah, Marhainisme itu menjadi asas pergerakan rakyat Indonesia semenjak jauh sebelum kemerdekaan. Tepatnya menjadi asas ideologi Partai Nasional Indonesia yang lahir tanggal 4 Juli 1927. Dan Marhainisme itu dalam sejarahnya karena memang Bung Karno yang menggali, Bung Karno yang merajut, Bung Karno yang merumuskan ide-ide dasar Marhainisme itu sebetulnya inti isinya
sama dengan Pancasila. Jadi kalau Marxisme dilahirkan tanggal 4 Juli 1927, Pancasila kan dipidatokan oleh Bung Karno 1 Juni 1945. Nah, dan inti isi spirit atau apa heroismenya atau apa terjemahannya atau apa semangatnya itu sama. Oleh karena itu di dalam istilah kami yang menganut ideologi Marxisme, istilahnya begini, Marxisme is Pancasila. Jadi Marxisme adalah Pancasila. Ya cuma memang dipidatokan oleh Bung Karno tahun 1 Juni 45 itu bernama Pancasila, tapi digali oleh Bung Karno 4 Juli 1927 menjadi ideologi Partai Nasional Indonesia. Nah, satu bukti sejarah bahwa itu diterima oleh rakyat Indonesia, ya karena pada pemilu 1955 PNI menjadi partai pemenang pemilu pada waktu itu. Partai-partai yang lain ada di bawah PNI. Nah, Bung Karno mengapa harus menggali Marxisme? Ya, karena memang Bung Karno itu sejak muda ya, sejak sekolah SLTA di Surabaya, ya, namanya HBS, Hoogere High School. HBS, Hoogere High School. Itu Bung Karno waktu itu masih SLTA itu sudah mengenal Thomas Jefferson, mengenal Lodrop Stoddard, mengenal Mahatma Gandhi, mengenal Sun Yat-sen. Nah, sehingga pada saat kemudian menjadi mahasiswa di Bandung tahun 1920, beliau masuk menjadi mahasiswa di Bandung, itu di sana mematangkan idenya, akhirnya merumuskan menjadi Marxisme. Nah inilah. Nah, Marxisme itu sebetulnya terdiri dari kata marhen dan isme. Marhen dan isme. Marhen seperti apa? Nah, marhen itu sebetulnya nama orang, ya, nama orang yang pada waktu Bung Karno kuliah di Bandung, kemudian berjalan-jalan di Bandung Selatan, menemukan seorang petani lagi mencangkul sawahnya. Bung Karno berdialog dengan si petani tersebut, gitu. Ini sawah siapa? Jawabnya sawah saya. Ini cangkul siapa? Jawabnya cangkul saya. Ini hasilnya untuk siapa? Untuk saya. Tapi saudara cukup apa tidak? Saya tetap miskin. Nah, sebetulnya Bung Karno maksudnya itu untuk melukiskan ya, bahwa marhen itu adalah sebutan yang paling tepat ya, untuk menyebut rakyat Indonesia yang waktu itu miskin. Dan karena dimiskinkan oleh sistem kapitalisme dan imperialisme. Nah inilah. Nah waktu itu kan populer ada proletar. Nah, ya. Masyarakat Indonesia bukan proletar menurut Bung Karno begitu. Kalau proletar itu katakanlah tidak hanya punya tenaga saja, tidak punya hak milik. Oke, Pak Hadi Wasikun. Ya. Dan Pak Jarot, nah ini obrolan nanti kita lanjutkan lagi karena ada jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan mengenal gerakan Marhainis dan ajaran Marhainisme bersama Pak Hadi Wasikun dan Pak Jarot Gunadi. Kita lanjut lagi obrolan tentang Marhainisme bersama Pak Hadi Wasikun. Tadi belum selesai ya Pak obrolan pertama kita bahwa Bung Karno ini menemukan atau berbincang dengan seorang petani yang menjadi simbol wong cilik. Berarti kalau gampang sederhana bahasa saya lah, Marhainisme ya identik pembelaan terhadap wong cilik. Seperti itu. Ya mungkin bisa disampaikan Pak. Seperti jadi, apa sih yang melatari? Marxisme
tadi saya katakan Marxisme menurut kami, ya, teman-teman yang sekarang ormas-ormas yang mendasarkan diri pada ideologi Marxisme itu, Marxisme is Pancasila. Nah, argumennya seperti apa? Marxisme pada waktu itu rumusannya adalah sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa itu sosionasionalisme? Nah, sosionasionalisme, mengapa saya katakan Marxisme adalah Pancasila? Sebab sosionasionalisme itu di dalam Pancasila, sila kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Dan itu oleh Bung Karno pada waktu disebut sebagai sosionasionalisme. Nah, sosiodemokrasi menjadi sila ketiga dan keempat. 4 dan 5. Nah, yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa? Menjadi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sosiodemokrasi. Nah, kemudian yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Bung Karno pun di dalam pidato 1 Juni 45 itu memang menyebut ketuhanan yang Maha Esa yang terakhir. Ini bukan berarti kita lagi tidak menganggap penting tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya. Tapi akhirnya dirumuskan kembali menjadi dalam sidang 18 Agustus 45 menjadi Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa menjadi nomor pertama. Jadi itulah prinsip-prinsip dasar yang secara kokoh dianut oleh para Marxis. Oke, kita sambung dengan Pak Jarod ini. Pak Jarod dan Gema ini, relevansinya dengan Marxisme ini seperti apa? Tapi sebelumnya saya pengen tahu, Gema ini dibentuk atau lahirnya kapan? Terus pengurusnya bisa dikatakan siapa saja? Terus bagaimana ini aktivitas kegiatannya? Jarod mungkin juga bisa menyapa juga ke teman-teman ini, barangkali pengurus atau sesama anggota Gema yang tersebar sudah di kecamatan, menyaksikan siaran satelit TV. Selamat malam pemirsa satelit TV dan selamat malam rekan-rekan seperjuangan Ormas Gerakan Marxis Indonesia atau Gema Indonesia. Terima salam kami, merdeka, Marxis menang. Begini Mas Hanan, jadi Gerakan Marxis Indonesia itu lahir atau dideklarasikan pada tanggal 6 Juni 2024 di Purwokerto. Dan Gema Indonesia itu adalah organisasi pertama kali di Indonesia. Sehingga sifatnya kami adalah, untuk organisasi kami adalah Dewan Pimpinan Pusat. DPP ya? Yeah. Dan kami bergerak jelas dalam rangka untuk penguatan ideologi Marxisme atau Pancasila. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dewa Sikun, senior kami sebagai inisiator kami, sehingga Gerakan Marxis Indonesia itu bisa berdiri. Nah, tentang kegiatan yang sudah kami lakukan, kami jelas selama ini bekerja sama dengan teman-teman yang duduk sebagai anggota DPR RI yang mewakili Banyumas dan Cilacap, yaitu Pak Haji Sunarna dan Pak Adi Satria. Karena Gerakan Marxis Indonesia itu, korelasinya dengan Marxisme itu, kami memang di dalam anggaran dasar rumah tangga kami itu sifatnya independen. Tetapi sebagai inisiator Gerakan Marxis Indonesia itu adalah orang-orang senior-senior partai PDI Perjuangan maupun PDI. Bahkan ada PNI. Gitu. Sehingga afiliasi politik kami terbanyak atau bahkan bisa dikatakan 100% kepada PDI Perjuangan. Ini seperti itu. Dan apa yang sudah kami lakukan tadi, saya mengulang yang tadi, bahwasanya kami sudah melakukan kegiatan, kalau dengan Pak Sunarna adalah bagaimana
Marhen itu pada saatnya bisa hidup yang layak seperti cita-cita Bung Karno itu, maka Pak Sunarno memberikan program kemarin itu dalam rangka pemberdayaan masalah perikanan, budidaya ikan, kemudian masalah bagaimana teman-teman yang hidup di tepian hutan dan sebagainya dengan program Tora yang digalakkan oleh pemerintah ini. Kemudian dengan masa wisata itu dalam penggalakan UMKM. Itu kami sudah, dan kami kemarin itu juga sudah melakukan diskusi publik, Mas. Oke, terkait pilkada ya Pak? Iya, karena mau nggak mau, walaupun mohon maaf, Gema Indonesia itu bukan tim sukses, bukan relawan, tetapi karena ini sedang musim pilkada, seperti yang sedang kami sampaikan di depan, bahwasanya kami afiliasi politik adalah PDI Perjuangan, sehingga mau nggak mau kami ikut terjun memenangkan calon yang diusung oleh DPP PDI Perjuangan. Maka saya instruksi kepada teman-teman pengurus Gema Indonesia se-Kabupaten Banyumas yang sudah tersebar di 21 kecamatan, kita Gema Indonesia mengamankan dan memenangkan calon yang diusung atau direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan. Ini yang menjadi catatan penting bagi kalian semuanya. Itu seperti itu, Mas Ana. Oke, siap. Terima kasih, Pak Jarod ini sebagai Ketua Umum. Pemirsa, jadi tadi Gema Marhenis Indonesia ini adalah organisasi pusat dan baru didirikan 6 Juni 2024 kemarin. Afiliasinya ke Partai PDI Perjuangan karena inisiatornya dan penggerak lainnya, pengurusnya adalah para politisi maupun mereka yang berkecimpung dengan PDI Perjuangan. Kita simak lagi lebih dalam tentang apa itu Gema Indonesia dan mengenal Marhenisme setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan yang makin seru. Di studio sudah hadir Bapak Hadi Wasikun, inisiator Gema Indonesia, dan Pak Jarod Gunadi, Ketua Umum Gema Indonesia. Kita lanjutkan ini momentumnya mau pilkada ya Pak Jarod. Ini ngulik ini bagaimana peran Gema nantinya. Apalagi tadi disebutkan ini banyak orang-orang adalah pengurus partai atau senior atau sesepuh partai seperti Pak Hadi Wasikun ini. Dan tadi disebutkan bukan tim sukses, bukan relawan. Nantinya mau seperti apa ini ke depan kalau sudah turun rekom dari PDI Perjuangan? Ya, jadi mengapa kami mengatakan bukan tim sukses? Kalau tim sukses kan sifatnya temporer, Mas. Nah, ini kami adalah ormas yang akan berdiri dan insya Allah akan selamanya ada di Indonesia ini untuk membumikan ajaran Marhenisme atau Pancasila. Kalau tim sukses kan hanya setelah pilkada selesai berhenti dan sebagainya begitu. Nah, tetapi di dalam ikut andil memenangkan calon yang diusung PDI Perjuangan di Gema Indonesia itu nanti akan dibentuk Despikalda, yaitu teman-teman yang nanti akan berkecimpung secara langsung untuk mengawal atau mungkin memang tim pemenangan paslon yang diusung PDI Perjuangan itu membutuhkan kami untuk memberikan masukan tentang bagaimana caranya memenangkan, kemudian bagaimana istilahnya orang Banyumas itu nyangoni bupati yang terpilih dan wakil bupati dari PDI Perjuangan itu harus bagaimana. Ya tentunya ya yang senafas dengan kami lah Mas, yaitu memberdayakan kaum Marhen ini. Di situ relevansinya. Ya, seperti itu. Oke, pemirsa, jadi ini ada garis garis tebal ini yang bisa ditarik dari apa yang disampaikan Pak Jarod. Jadi bukanlah tim sukses karena tidak semata dibentuk hari ini terus bubar, tapi mempunyai manfaat jangka panjang terkait dengan relevansi ajaran Marhenisme. Di situ menjadi tempat, menjadi ormas untuk menyebarkan, untuk menyemai nilai-nilai Marhenisme. Tapi juga bisa menjalankan fungsi think tank karena ada des pilkada nantinya bisa melaksanakan mungkin survei, mungkin pemenangan atau memberikan masukan. Seperti itu ya, Pak Jarod. Begitu juga Pak Hadi. Gitu. Nah, jadi ini kalau kembali ke Marhenisme karena saya kira saat ini sedikit orang mungkin di luar teman-teman yang
memang bergelut berkecimpung di PDI yang membicarakan atau membincangkan Marhaenisme. Betul sekali Pak? Mas Hana, betul. Nah, oleh karena itulah, jadi ideologi Marxisme itu adalah ideologi yang memang sudah terbukti dalam sejarah, ya, bahwa mampu menggerakkan, mampu mempersatukan, mampu menggelorakan ya semangat kerakyatan pada zaman penjajahan dulu, ya, sehingga sampai Bung Karno mengantarkan sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Itu terbukti masyarakat apa itu didasari pemahaman Marxisme itu, karena memang Marxisme itu intinya janji kepada rakyat itu membangun sebuah negara yang tidak ada korupsi, membangun sebuah negara yang memang merit system, membangun sebuah negara yang memang Bung Karno selalu mengatakan semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu, pokoknya untuk semuanya, tidak ada kasta. Nah, itu. Membangun sebuah negara yang menjamin di negara itu adalah tidak ada bedanya agama satu dengan yang lain, dalam artian memberi kesempatan tumbuh semua agama. Nah, inilah ya prinsip-prinsip dasar seperti ini yang memang sejak awal digaungkan oleh Bung Karno itu, dan sekarang ya itu bisa secara nyata kalau kita mempelajari Pancasila pada hakikatnya sama gitu. Ini prinsip dasarnya gitu. Nah, karena mengapa sekarang perlu digaungkan kembali ya, supaya generasi baru ini tidak lupa sejarah. Sebab sejarah itu memang kita harus tahu tentang sejarah. Sebab kalau tidak tahu tentang sejarah, bagaimana akan melanjutkan perjuangan itu sendiri. Nah, ini. Nah, tahan di situ, Pak Hadi Wasiku. Jadi pemirsa, ini tadi kenapa sih pentingnya Gema menjadi tempat diskusi, menjadi tempat bertukar pikir terhadap atau mengkaji kembali terhadap ajaran Marxisme. Kalau tadi saya bilang sekarang hanya sepi nih anak-anak muda membincangkan Marxisme, sehingga ini menjadi tempat untuk menyemai ide gagasan. Apa yang karena waktu zaman Orde Baru kan memang dimatikan, sama sekali tidak boleh ada istilah Marxis atau Marxis sama sekali. Ya itu sejarah kita itu memang seperti itu. Jadi oleh karena itu kan kita harapkan dalam konteks situasi kekinian ini memang dapat ditekan sebagai sebuah antitese dari prinsip-prinsip dasar kita mau bernegara. Nah, ini generasi muda diajak ini masyarakat Banyumas yang menyaksikan satelit TV ini melalui siaran televisi maupun YouTube, ini bisa ditonton juga di YouTube untuk mencintai kembali sejarahnya. Kalau Marxisme ini dari Bung Karno, bagi yang ingin mendalami, ingin mengetahui bisa bergabung menjadi anggota Gema ya. Berarti memang anggotanya terbuka ya Pak? Terbuka. Boleh disampaikan mungkin saat ini ada berapa tuh, tersebar di berapa kecamatan? Untuk sementara kami baru ada di 21 kecamatan, Mas. Yang belum itu yaitu Kecamatan Tambak, Kecamatan Kemeranjen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas. Yang satu lagi itu Kecamatan agak lupa, jadi masih ada 6 kecamatan yang belum. Jadi ini barangkali teman-teman di Tambak, Kemeranjen, Rawalo, Kebasen, Banyumas yang ingin bersama-sama mempelajari Marxisme, ingin mengetahui ajaran Bung Karno, lah di Gema ini bisa menjadi tempat diskusi. Dan dalam konteks sekarang itu sebenarnya relevan sekali untuk anak-anak muda, untuk generasi muda. Sebab jangan sampai generasi muda sekarang dalam iklim pergaulan sekarang ini cuma mengandalkan sebuah hura-hura terjebak hal-hal yang tidak positif itu. Dan lewat Marxisme, lewat Gema ini sebetulnya bisa sebagai wadah untuk bagaimana menguji diri sendiri, menggembleng diri sendiri. Nah, betul tuh. Pemirsa,
bagi yang suka dengan sejarah, suka menggali peninggalan ataupun warisan pemikiran Bung Karno, diantaranya soal Marhainisme, bisa nih bergabung menjadi anggota Gema. Kita lanjut obrolannya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan mengenal Gema, Gerakan Marhainis Indonesia, dan ajaran Marhainisme bersama Ketua DPP Gema Indonesia, Bapak Djarot Gunadi, dan inisiator Gema Indonesia, Bapak Hadi Wasikun. Nah, kita lanjut lagi, Pak Djarot, Pak Hadi. Oke, Mas Ana. Gimana sih kegiatan yang akan diadakan ini oleh Gema? Ya, masih. Jadi belajar pengalaman dari ormas-ormas yang sudah ada, ya saya nggak terlalu jauh se-Indonesia lah, Banyumas saja. Selama ini kan ada nama organisasinya tetapi kan tidak berjalan, Mas. Maka kami belajar dari situ, bismillah, kami akan berencana, Gema Indonesia ini akan berencana mengadakan kegiatan pelatihan, Mas. Baik di bidang pertanian maupun di bidang perikanan. Sebab dengan cara memberikan pelatihan, sementara di kedua bidang tersebut, harapannya ke depan itu para kaum marhen yang sekarang hidupnya masih belum bisa terangkat itu, harapannya adalah mereka punya kemandirian untuk secara ekonomi. Dan ini sejalan dengan ajaran Bung Karno juga, yang disebut Trisakti Bung Karno. Kan ada 3 itu, Mas. Trisakti Bung Karno itu adalah, yang pertama adalah berdaulat di bidang politik, kemudian berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang budaya. Nah, kenapa kami menekankan itu, Mas? Kalau kita sudah mampu berdaulat secara politik, maka otomatis marhen itu tidak akan dimanfaatkan pada saat momen-momen tertentu, saat pilihan-pilihan saja, kemudian saat pilkada saja. Sehingga kan sering dan sekarang terjadi itu adalah rakyat kecil atau kaum marhen itu memilih itu tidak dengan cara merdeka, tetapi karena ewu pakai ewu, mohon maaf, dikasih bansos, dikasih BLT dan sebagainya, atau mohon maaf, saweran dari para calon-calon tersebut. Dan jangan berharap kalau memilih itu hanya mendasarkan itu kemudian akan menemukan seorang figur, baik untuk rakyat maupun pemimpin, itu yang bisa kita harapkan secara maksimal mewakili kita maupun memimpin kita. Nah, kalau di bidang ekonomi juga otomatis berhubungan dengan yang pertama tadi, Mas. Kalau secara ekonomi kita sudah mampu, nggak mungkin lah bansos atau bunga itu akan laku diterima. Nah, demikian pula Indonesia itu kan kaya sekali dengan budaya, Mas. Kenapa sih kita niru budaya yang lain? Maka gerakan Marhainisme Indonesia itu adalah dalam rangka untuk ayolah Indonesia itu yang sudah menjadi kesepakatan para founding fathers kita itu adalah kita tuh berdiri tegak di tengah, tidak mau kita dibawa ke kanan, tidak mau kita bawa ke kiri. Kan isme kita itu di Indonesia kan ada yang sangat tidak senang dengan Pancasila. Nah, Pancasila itu tidak mau pengaruh itulah. Tidak mau ke kanan dan tidak mau ke kiri. Artinya kita tegak lurus di tengah, yaitu dengan dasar negara kita di Pancasila. Itu ini yang menyebabkan di Indonesia atau di Banyumas khususnya itu lahirlah Ormas Gema Indonesia. Karena kegelisahan teman-teman makin maraknya budaya atau makin maraknya isme-isme yang menurut kami itu sudah bertentangan dengan nilai Pancasila. Mas Hanan, pemirsa juga tahu kan, bahwasanya di Indonesia masih marak terjadi, mohon maaf, pemasangan kehendak terhadap kelompok-kelompok di dalam melaksanakan kegiatan, contohnya ibadah. Sekarang mesti nggak perlu lagi lah, karena agama adalah hak asasi masing-masing individu. Sehingga mereka kan sudah diberi kemerdekaan, diberi kesempatan oleh negara untuk melaksanakan agama dengan cara masing-masing. Dan kita harus berterima kasih kepada founding fathers kita pada saat rumusan Pancasila yang dilaksanakan
sidang BPUPKI tadinya kan Ya. melalui Panitia 9 itu kan sila ketuhanan Maha Esa masih ada anak kalimatnya, Mas. Ya, ya, ya. Ketuhanan Maha Esa dengan menjalankan syariat Ya. Islam bagi pemeluknya. Tapi kemudian dengan jiwa besarnya, mohon maaf, tokoh Islam waktu itu mau menerima usulan Ya. agar kata-kata teman itu dibuang Ya. demi persatuan nasional. Nah, mestinya ini dilaksanakan, harus konsekuen kita itu. Betul. Agama adalah hak daripada pribadi masing-masing, bab negara kita itu bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama. Kan seperti itu. Itu intinya seperti itu, Mas. Jadi tadi ya Pak Jarod tadi mewujudkan Trisakti, berdaulat bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, Dan berkepribadian. bidang dan budaya. Oke, kita lanjut ke Pak Hadi Wasikun. Yeah. Nah, ini bagaimana ini kira-kira tantangan Gema ke depan ini, Pak? Begini, Mas. Jadi organisasi Gema itu memang tujuannya adalah merekrut anak-anak muda. Yang diutamakan memang anak-anak muda. Nah, mengapa demikian? Sebab dalam sejarahnya itu kan lambat atau cepat mereka pada suatu saat memanglah yang akan menggantikan kita-kita yang tua. Dan organisasi Gema justru menanamkan prinsip-prinsip perjuangan ya, yang memang sesuai dengan karakteristik Indonesia kita. Nah ini, jadi teman-teman generasi tahun 70-an, tahun 80-an itu sangat heroik ya di dalam mengorganisir dirinya dalam berbagai organisasi kepemudaan waktu itu. Nah, sekarang ini sebetulnya perlu dihadirkan aktivitas yang memang betul-betul mendidik, membimbing generasi muda ya untuk mencintai tanah airnya, untuk bersemangat nasionalisme ya, untuk memperkuat pelaksanaan atau pengamalan Pancasila. Tidak seperti tadi Mas Jarod yang sampaikan bahwa sekarang ada unsur-unsur lain yang berusaha geret ke kanan, geret ke kiri. Nah, salah satunya ini Gema. Dan Gema ini pengurus-pengurusnya itu teman-teman aktivis yang memang total di situ. Sehingga insya Allah tidak sekedar papan nama. Nah, ini maksudnya begitu. Karena apa? Yaitu kita mendasarkan diri pada Marxisme karena apa? Pemikiran-pemikiran Bung Karno dari awal itu justru terbukti dalam sejarah ini memang mampu mengentaskan rakyat Indonesia dan mampu menghadirkan negara Pancasila yang memang disepakati kita bersama. Oke, tahan dulu Pak Hadi Wasikun dan Pak Jarod. Pemirsa, kita lanjut lagi obrolan di sesi terakhir nanti, makin seru. Kita pariwara yang mau lewat ini dulu. Pemirsa Satelit TV, tidak terasa kita di penghujung acara. Hampir 1 jam ini kita ngobrol-ngobrol mengenal Gema Indonesia dan ajaran Marhainisme. Nah ini di sesi terakhir saya pengen bertanya pada Pak Jarod ini, karena tadi Pak Hadi Wasikun menyampaikan ini perlu menarik minat anak muda untuk mengenal terhadap ajaran Marhainisme. Kira-kira yang akan dilakukan Gema ke depan apa ini Pak Jarod? Oke, makasih Mas Hanan. Pemirsa Satelit TV yang kami hormati, jadi kami punya program Mas Hanan. Selain tadi sudah saya sampaikan akan melaksanakan semacam pelatihan atau pendidikan di bidang pertanian, kemudian perikanan, bahkan nanti bisa melebar ke bidang yang lain, peternakan dan sebagainya. Tetapi dalam rangka untuk makin menanamkan ajaran Marxisme Bung Karno dan mengenalkan ajaran Marxisme Bung Karno atau Pancasila kepada generasi muda, kami punya rencana, punya program adalah akan mengadakan diskusi di kampus, Mas. Dengan mengundang pakar yang sudah beredar di Indonesia, namanya cukup pegan, yaitu Mas Fakhrudin Faiz, barangkali misalnya itu. Atau mungkin dari internal, politisi PDI Perjuangan, kayak Mas, Ahmad Basarah, dan sebagainya. Itu antara gitu, untuk mengajak generasi muda itu. Ya, harapan kami, Marxisme itu bukan hanya dibicarakan atau dibincangkan oleh
mohon maaf, generasi Mas Hadi Wasikun ke atas atau dari saya ke atas tidak, tapi sekarang muda. Bab ini masalah ideologi yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia supaya Indonesia nggak terpecah belah. Itu prinsipnya. Di sini penting kegiatan Gema ya Pak Jarod, siap. Pak Hadi Wasikun merekrut anak-anak muda agar mereka mau mendiskusikan, mempelajari ajaran Marhainisme dan mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Kira-kira begitu Pak Hadi Wasikun, ada yang mau ditambahkan soal kegiatan-kegiatan Gema kira-kira ke depan seperti apa sih harus? Begini, di dalam sebuah pergerakan apapun juga, lebih-lebih pergerakan yang bersifat pembelaan terhadap rakyat, itu memerlukan 2 syarat. 1, ideologi yang kuat. 2, organisasi yang kuat. Nah, ideologinya jelas ya, terbukti dalam sejarah, Bung Karno itu. Nah, oleh karena itu buat teman-teman atau adik-adik generasi muda yang memang punya dasar kepedulian terhadap negaranya atau bangsanya, saya kira membaca buku Bung Karno itu relevan sekali. Di samping juga sekarang ini perlu juga membaca buku-buku yang lain yang bebas, kita bisa baca di mana-mana. Dan yang kedua, perlu bergabung dengan organisasi yang memang betul-betul mekanisme pengorganisasiannya itu merit system. Kita didik teman-teman muda itu kemandirian. Jangan kok kemudian masuk di organisasi hanya karena ada sekedar uang transport. Itu masa lalu, itu sudah lah. Rapat kemudian harus di tempat mewah. Itu masa lalu lah. Ini. Jadi sekaligus kita mendidik diri kita ini. Dan saya selalu ingat dengan kata-kata Bung Karno, karmanye vadikaratse temapaletsu kadacana. Itu artinya laksanakan apa yang menjadi kewajibanmu, menjadi tanggung jawabmu tanpa menghitung-hitung untung rugi. Nah, ini yang selalu kami tanamkan kepada teman-teman, dan itu terbukti ya, teman-teman generasi 60, 70 dulu sampai memenangkan PNI dan PDI Perjuangan itu sejak dari awal itu karena memang jiwa hero-nya itu yang sudah hadir. Tertanam ya. Oke, pemirsa, ini tadi Pak Hadi Wasikun mengajak, menyemangati Pak Jarod juga diantaranya mau membaca ajaran buku-buku tentang Bung Karno dan lain. Ini saya tunjukkan ini pemirsa beberapa buku, ini produktif menulis ini. Tulisan-tulisan Pak Hadi Wasikun. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca ketika mau mendalami ajaran Bung Karno dan juga buku-buku yang lain. Nah, kita di sesi akhir, Pak Jarod, Pak Hadi, ini hampir 1 jam ini kita bincang-bincang lah terasa, dan saya kira memang obrolan tentang Marhainisme masih banyak. Paling baru sekuku hitam masih belum apa-apanya ini. Jadi sesi akhir pada Pak Jarod, Pak Hadi Wasikun, silakan memberikan closing statement ini buat para pemirsa penonton di rumah. Silakan Pak Jarod lebih dulu. Terima kasih Mas Anam. Pemirsa Satelit TV yang kami hormati, sekali lagi kami sampaikan kepada generasi muda, marilah kita bergabung dengan ormas kami, Gerakan Marhainisme Indonesia. Di Banyumas ada ormas yang juga mengembangkan ajaran Marhainisme Bung Karno. Ada teman-teman yang bergabung di GPM atau Gerakan Pemuda Marhen. Ada teman-teman di mahasiswa di kampus itu adalah GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ada juga PA GMNI. Sehingga silakan bergabung dengan kami atau dengan ormas itu sama saja. Karena ormas-ormas tersebut sudah menyebutkan diri dan siap untuk ikut mengembangkan ajaran Marhainisme Bung Karno ini, dan juga dalam hal itu juga Pancasila. Tadi Pak Hadi sudah mengatakan, dan kami sangat tahu bahwa Marxisme is Pancasila. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, closing statement kami sekali lagi pada seluruh teman-teman pengurus Gema Indonesia yang tergabung dalam DPP maupun pengurus Gema Indonesia yang tersebar di seluruh kecamatan wilayah Banyumas itu. Sekali lagi di dalam pilkada ini saya tegaskan sebagai Ketua Umum DPP Gema Indonesia, kita wajib mengamankan rekomendasi dan memenangkan calon yang direkomendasi PD Perjuangan. Karena kenapa kok kami seperti itu?
kami punya keyakinan teman yang direkom oleh DPP PD Perjuangan untuk maju sebagai calon bupati, calon wakil bupati maupun calon gubernur wakil gubernur, itu mereka punya nafas yang sama dengan kami, yaitu siap mengamalkan ajaran marhaenisme Indonesia. Dan tentu dalam kebijakannya akan memperjuangkan kaum marhen atau wong cilik. Mohon untuk dilaksanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jarod, ini closing statement yang menarik, di antaranya tadi berkaitan dengan pilkada ya, mengajak kepada para anggota Gema yang tersebar di beberapa kecamatan tadi untuk konsisten, konsekuen mendukung apa yang menjadi rekomendasi dari DPP PDIP Perjuangan Pusat. Nah, kepada Pak Hadi Wasikun ini. Ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat Banyumas khususnya. Ya, Banyumas itu bisa dikatakan Banyumasan itu Banyumas, Cilacap, Purbalingga maupun Banjarnegara. Kita ini punya pahlawan luar biasa, Sudirman. Hero-nya luar biasa. Dan Sudirman dengan Bung Karno berjuang lewat diplomasi, Sudirman berjuang lewat militer. Jadi orang-orang Banyumas jangan kehilangan hero Banyumasnya. Ini yang penting buat saya ini. Oleh karena itu mari kita sama-sama, terutama yang muda-muda ini, mendidik diri untuk bisa menjadi manusia yang paripurna. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hadi Wasikun tadi closing statementnya agar menyalakan api semangat kepahlawanan ya, hero yang dicontohkan dari Pak Dirman dan Bung Karno. Pemirsa, nah di sesi akhir ini saya ingin memberikan penegasan, memberikan kesimpulan bahwa Gerakan Marhainis Indonesia sebagai sebuah ormas yang bernafaskan ajaran marhainisme. Disebutkan tadi sama Pak Hadi Wasikun, marhainisme is Pancasila. Jadi bagaimana pemikiran Bung Karno terhadap bangsa dan negara ini untuk mengentaskan wong-wong cilik, sebetulnya seperti itu. Nah, tadi juga ada ajakan bagi kawan-kawan pemirsa satelit TV, anak-anak muda Banyumas yang ingin bergabung bersama Gerakan Marhainis Indonesia, dipersilahkan menghubungi Mas Jarod maupun rekan-rekan yang lain ya di kecamatan. Terima kasih pemirsa satelit TV, terima kasih para narasumber, Pak Hadi Wasikun dari Purwojati, ini jauh-jauh, Pak Jarod Gunadi dari Aji Barang. Saya Hanan Wiyoko sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam memandu diskusi ini ada khilafan. Kita berjumpa di sesi lain waktu, barangkali nanti Gema bisa hadir kembali. Pemirsa, terima kasih. Kami mohon diri pamit dari studio Satelit TV di Jalan Dr. Angka 79. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.